Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang vektor. Langsung saja ya. Nah, di sini kita mulai dulu dari definisi vektor. Apa sih definisi vektor itu? Nah, vektor itu adalah garis yang mempunyai besaran dan arah. Nah, di sini besarannya kakak kasih warna merah dan arahnya juga dikasih warna merah Y gitu kan. Oke, jadi kenapa besaran dan arahnya itu dikasih warna merah? Jadi vektor itu identik banget dengan besaran dan arah. Besaran itu sebagai panjangnya gitu ya. Sedangkan arahnya itu nanti ditunjukkan dengan tanda panah. Jadi misalkan contoh nih, ada vektor AB. Nah, gitu. Jadi vektor itu dituliskan dengan bentuk gini. Nah, ini berarti vektor AB, gambarnya ini. Ini vektor AB dituliskan dengan seperti ini. Jadi dituliskan dengan huruf kapital ya. Kalau misalkan ada 2 titik, kemudian di atasnya itu ada garis yang berarah gitu. Jadi ini ada tanda panah yang di atasnya. Nah, apakah selalu kita tuliskan dengan vektor AB? Apakah selalu dengan huruf besar? Tidak juga. Jadi misalkan nih kita punya dari vektor yang seperti ini, nih, vektor A. Nah, ini bisa juga. Artinya ini vektor A tidak harus selalu dari 2 titik seperti AB ya. Jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk vektor A seperti ini. Berarti ini jadinya vektor A. Sedangkan ini vektor AB. Apakah sama vektor AB dengan vektor BA? Ya, apakah sama vektor AB sama dengan vektor BA? Nah, kalau kita perhatikan, misalkan ada 2 buah titik, ya, ada dua buah titik di sini A dan di sini B. Kalau ini kan hanya garis biasa, ya. Kalau dia tidak ada arah itu hanya garis biasa. Nah, kalau vektor AB maka arahnya ke sebelah kanan gitu ya. Nah, sedangkan kalau vektor BA artinya dari B mengarah ke A itu ke sebelah kiri berarti ya. Jadi sebenarnya dia beda gitu. Walaupun ada 2 titik yang sama A dan B di sini A, di sini B. Kalau vektor AB dia mengarah ke B. Jadi dari titik A mengarah ke titik B ke arah kanan. Tapi kalau vektor BA itu dari titik B mengarah ke titik A. Nah, jadi ini sudah jelas beda ya. Kalau di vektor itu memperhatikan arahnya. Kalau ini kan ini arah ke kanan, sedangkan ini arah ke kiri. Jadi vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Nah, gitu. Jadi kalau vektor tuh sangat identik tuh dengan arahnya. Padahal kan tadi sama aja kan, AB ini kalau misalnya kita garis biasa. Jadi ini misalkan AB. Nah, dengan ini juga AB gitu kan sama aja sebenarnya ya, atau BA kan sama saja. Hanya saja kalau di vektor itu yang membedakan ada arahnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Vektor ini bisa kita gambarkan di R2 dan di R3. Nah, apa itu vektor R2? Jadi, kalau vektor R2 itu kita menggambarkannya dalam bentuk vertikal ya. Jadi dalam bentuk vertikal dan horizontal. Dengan kata lain, sebenarnya kita tuh gambar di koordinat kartesius lah gitu, contohnya. Jadi vektor di R2 ini dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, jadi misalkan gini nih, cara menuliskannya. Misalkan ada vektor AB, itu kita bisa menulis secara seperti titik gitu ya, tapi nggak pakai koma gitu. Jadi gini, 1, 2. Nah, jadi ini ya yang di depan ini itu dia ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi ini kayak sumbu X-nya lah gitu ceritanya. Ini ke kanan atau ke kiri. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah sini kayak Y-nya gitu ya, ke atas atau ke bawah. Nah, jadi kita bisa menuliskan dengan seperti ini ataupun nah, kita bisa juga tulis vektor AB ya, selain kita menuliskannya seperti ini, matriks 1 kali 2, jadi 1 baris 2 kolom, kita bisa juga tuliskan dengan 2 baris 1 kolom. Sama, tapi ininya itu sebagai sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi ini geser kanan kiri, ini atas bawah gitu ya. Oke, coba kita gambarkan sekarang. Nah, di sini udah ada koordinatnya. Misalkan nih, vektor AB itu kan 1, 2 ya. Misalkan titik mulainya di sini.
Jadi ke kanan dia 1, kemudian dia ke atas 2. Nah, jadi kalau kita gambar tuh segini gambar vektor AB. Nah, nih gambar vektor AB. Ataupun misalkan kita punya yang gini, vektor U. Jadi vektor U itu misalkan 2, 3 misalnya. Berarti ke kanan 2, misalnya kita ambil di sini misalkan. Dia titiknya misalnya dimulai dari sini. Ke kanan 2 berarti sampai di sini, berarti di sini ya. Oke, kalau kita gambarkan gini jadinya. Nah, ini itu vektor U. Nah, 2, 3 gitu. Terus misal lagi contoh misalnya vektor W. Vektor W 2, 4 misalkan. Misal kita mulai dari titiknya yang di sini. Awal titiknya di sini 2, 4, ke kanan 2, ke atas 4. Nah, gambarnya vektor W berarti yang gini. Nih, ini vektor W. Apakah harus selalu ke kanan dulu baru ke atas? Enggak juga. Sebenarnya kalau kita nih ya dari titik ini ya, kalau kita ke atas dulu ini 4 baru ke kanan 2 kan sama aja. Nanti garisnya di sini. Ini vektor W-nya gitu ya. Gambar vektornya di sini. Nah, itu untuk vektor di R2 gitu. Kalau di R2 itu masih kayak sumbu X, sumbu Y. Nah, sekarang ada lagi kalau vektor di R3 gitu ya. Berarti gimana? Ada X, Y, dan Z dong gitu. Dalam artian ini pakai volume gitu kan. Oke, kita lihat dulu nih gambarnya kalau di R3. Jadi sebenarnya gini kalau di R3. Nah, jadi di sini itu sebagai X-nya. Jadi di sini sebagai sumbu X gitu ya, kayak sumbu X, di sini Y-nya dan di sini Z-nya gitu. Nah, kalau vektor di R3 artinya kan ada 3 nih ya. Ada 3 komposisi dia. Jadi misalkan kita punya vektor CD gitu ya. Vektor CD sama dengan 1, 2, 3 gitu. Nah, maka ini kan 1 ini yang dia ke depan ya. Jadi ini sebagai X, ini sebagai Y, dan ini sebagai Z-nya gitu. Jadi dia ke depan sejauh 1 gitu. Ke depan sejauh 1. Anggap deh ini 1 gitu. Kemudian ke kanan ya, ke kanan sejauh 2 gitu. Misalkan deh ini 2. Oke, kalau gitu ini kita panjangin dikit. Terus ini kita panjangin dikit. Nah, ke atas sejauh 3 gitu. Terus gimana Kak gambar vektornya? Misalnya kita buatkan dulu jadi dalam bentuk bangun ruang gitu. Nah, berarti kan ini gini. Oke, itulah ya. Karena dia tadi udah satu kan ke sini nih, 1 ke sini, kemudian dia 2 ke kanan, terus ke sana, terus 3 ke atas gitu ya. Jadi misalkan titik awalnya di sini. Titik awalnya di sini kan 1 ke depan, kemudian 2 ke kanan, 2 ke kanan, kemudian 3 ke atas. Maka gambar vektornya seperti ini. Nah, nih. Ini gambar vektor dari vektor CD gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi nih kita punya vektor dari A gitu ya. Vektor A itu misalkan 1, 2 misalnya gitu. Nah, maka kita gambarkan dulu kan. Kita gambarkan dulu. Berarti di sini tingginya 2 gitu ya. Di Z-nya 2. Nah, ini Z-nya 2. Kemudian jadi ini sebagai Z-nya. Kemudian Y-nya 1. Y-nya 1. Kemudian X-nya 1 ya. X-nya 1. Nah, jadi kita gambarkan aja tinggal. Berarti kalau ini gini, karena ini tadi 1 ya kan, 1 ke depan, kemudian 1 ke kanan, 1 ke depan, 1 ke kanan, dan 1 ke atas, ya udah bisa kita buat gini dia gambar vektornya dari sini ke
ke depan sini. Nah, inilah vektor A gitu. Jadi kalau vektor di R3 itu 3 dimensi, jadi X, Y, Z lah gitu seolah-olah ya. Nah, ada satu lagi yang terakhir itu vektor posisi. Nah, kalau vektor posisi itu dimulai dari 0,0, jadi itu sebagai titik pangkalnya. Nanti berujung di suatu titik gitu ya, misalkan titik P. Jadi pangkalnya 0,0 kemudian titik P. Maka nanti kita punya vektor OP gitu ya, yang berpangkal 0,0 dilanjutkan sampai ke titik P ini gitu. Kemudian bisa kita teruskan juga dengan vektor P gitu. Nah, berarti dia dimulai dari 0,0 misal. Nah, kita gambarkan di koordinat kartesiusnya gitu ya. Jadi dia berpangkal di 0,0. Misalkan kita punya vektor A ya. Vektor A itu 1, 2 gitu. Maka dia pangkalnya itu dari sini, dari 0,0 ini gitu ya. Jadi dari 0,0 berarti ke kanan 1, ke atas 2. Oh, ini dia berarti ini vektor A. Nah, ini vektor A atau bisa kita tuliskan dengan vektor OA gitu ya, vektor OA. Bisa lagi kita punya vektor B itu -3, 4 misalkan gitu. Oh, berarti dia berasal dari titik 0,0. Nah, ini kan negatif nih, berarti ya kita ke sumbu X yang negatif gitu. Ke kiri sejauh 3, kemudian ke atas sejauh 4. Oh, berarti di sini dia ya. Ini jadi vektor B atau jadi vektor OB gitu. Nah, lanjut lagi. Misal kita punya vektor C. Vektor C itu misalkan 2,5 gitu. Nah, berarti ya udah kita ke kanan sejauh 2 dan ke bawah sejauh 5 ya, di sini dia. Maka kita tinggal tarik saja. Nah, ini vektor C atau bisa kita tuliskan dengan vektor OC gitu. Ya, ini untuk vektor posisi. Nah, mungkin sampai di sini aja materi yang bisa kita jelaskan tentang vektor di R2, R3, dan vektor posisi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.